Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya perlu dikasih pantun dulu ini. Jalan-jalan ke kota sahabat, singgah sebentar membeli kawan. Kalau kita umat Muhammad, sambutlah salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana lidinil qayyim wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, orang tua kami, seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sama kita bersyukur kehadiran Allah di subuh pagi hari ini. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, keafiatan. Seraya memanfaatkan nikmat tersebut menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Dengan mengetuk hati, melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini. Tujuan setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita pun turut untuk mengaji. Semoga mudah-mudahan ini menjadi satu nilai besar buat kita dan dipandang oleh Allah sebagai ibadah, menjadi bekal kita kalau kita sudah mati nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sang junjungan alam, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Seorang tokoh yang tidak pernah menokoh. Seorang pemimpin yang terpimpin oleh Yang Maha Memimpin. Sebagai ikutan dan tauladan untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik, bahkan yang terbaik di dalam hidup dunia yang fana ini. Sembari kita berharap moga kelak yaumil akhir semua kita memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tak salah kalau saya menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 17 Syawal 1445 Hijriah. Bapak Ibu, kita masih berada di bulan Syawal,
hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri itu dirayakan selama 1 bulan. Dan kita sudah meninggalkan Ramadan di 17 hari yang lalu. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tapi Ramadanlah yang meninggalkan kita. Namun, belum ada jaminan terhadap diri kita untuk bisa bertemu lagi di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Karenanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita setiap tahun ada 1 bulan Ramadan. Yang Ramadan ini tidak lain memberikan kepada kita sebuah pencerahan, agar kita terus senantiasa selalu menjadi orang-orang yang taat, dekat, dan takwa kepada Allah. Menjadi orang-orang yang semakin hari semakin lebih tunduk dan patuh kepadanya. Semakin bertambah usia, semakin lanjut umur, semakin kuat amal dan ibadah kita kepadanya. Sehingga kita berkeinginan untuk memiliki kelebihan-kelebihan. Karena memang orang yang memiliki kelebihan dalam hidupnya akan menjadi orang yang terdepan. Semua kelebihan, apakah itu kelebihan harta, jadi orang kaya, itu punya nilai lebih dari orang lain. Kelebihan ilmu, diandingkan orang-orang yang awam, itu tentu lebih memiliki kemuliaan. Segala macam bentuk kelebihan, tapi yang bersifat positif. Pandai bicara, itu kelebihan dari mengungkapkan kata-kata. Sehingga bahkan dengan ungkapan dan kata-kata itu bisa memutarbalikkan fakta. Itu kelebihan. Tapi kita bicara kelebihan yang positif, maka kita dituntut memiliki kelebihan-kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan dari amal dan ibadah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 1 bulan Ramadan yang menggembleng kita, yang mendidik kita, yang memanage kita agar jadi orang-orang takwa, itu artinya apa? Bagaimana kita menciptakan diri kita memiliki perubahan yang lebih baik lagi ke depan. Semakin ke depan artinya semakin bertambah usia dan umur, maka niscaya kita akan semakin lebih dekat lagi akan berhadapan dengan Allah. Semua kita bakal mati, dan kematian itu adalah merupakan pintu menuju akhirat. Dan di akhirat nanti kita akan diproses dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi selama di dunia. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari persoalan hidup yang telah kita buat. Semuanya akan menjadi bahan-bahan pertimbangan terhadap Allah untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Apakah kita layak dan pantas sebagai ahli-ahli surga? Apakah kita layak dan pantas untuk dimasukkan ke dalam surga mulus tanpa ada hambatan? Atau malah kita menjadi orang yang memang dijamin masuk surganya Allah, tapi harus transit dulu ke dalam neraka?
Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Saya senang sekali terkadang ketika saat menjadi imam membacakan surah Al-Waqiah. Surah Waqiah ini banyak menyebutkan dan ulama-ulama mengajarkan. Ini surah Al-Waqiah ini surah kaya. Surah pengait rezeki. Yang jelas kalau kita senantiasa mengamalkan surah Al-Waqiah ini, maka ada nilai lebih diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita mau belanja, asal ada duit di kantong, jelas kita akan bisa beli apa-apa. Iya Bu ya? Nah, kalau ada duit di kantong. Nah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Karena di dalam surah Waqiah itu membicarakan tentang kenikmatan surga. Tentang bagaimana orang-orang yang berada di dalam surga diberikan oleh Allah fasilitas yang di dalamnya nggak pernah ada rasa keresahan, kegelisahan, kesedihan, tapi rasa bahagia dan senang. Ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Orang-orang yang berada dalam surga itu diberikan oleh Allah tempat spesial, tempat yang indah, semacam ada permadani yang dihantarkan di satu tempat yang tinggi untuk duduk bersantai ria, bersenda gurau di dalamnya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, sambil bersandar-sandar, bercanda, bersukaria, sembari memakan buah-buah yang ada. Yatufuna 'alaihim wildanun mukhalladun, dikelilingi dengan anak-anak yang menyejukkan pandangan mata. Itu anak-anak surga namanya. Wildanum mukhalladun. Karena kalau kita bicara anak, apalagi anak-anak masih kecil, bayi kecil, nggak ada orang yang nggak suka bapak dan ibu. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Kecintaan manusia itu kalau laki-laki terutama kepada wanita. Hubbus syahwat. Syahwat itu kalau wanita kepada laki-laki. Wal banin, dan terhadap anak-anak, rasa cinta yang tinggi. Anak-anak bayi, anak-anak kecil bayi yang belum baligh, yang belum sampai kepada mukallaf, yang belum bahkan sampai memayyiz, mereka selalu disenangi oleh orang banyak. Tidak hanya orang tua, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu keluarga-keluarga terdekat, abang, adik, kakak, makcik, paman, uwak, kakek, nenek, dan sebagainya. Bahkan tetangga-tetangga, kawan karib, kerabat, kalau udah lihat ada anak kecil senang mereka. Mana pernah ada orang tua yang ngamuk, orang dewasa yang marah sama anak kecil yang ditimang-timang lantas dia kencing. Gak ada yang marah. Seorang nenek menggendong cucunya, tahu-tahu pipis.
Apa kata nenek? Ih, cucuku ini udah bijak dia ya, pipis si nenek. Senang, bukan marah. Walaupun kadang-kadang si nenek itu udah siap mau sholat, udah ambil wudhu, mau sholat, nggak ada ini. Ini anak ini udah nenek tahu mau sholat kok malah kencing. Campain nggak ada. Senang, tetap senang. Senang dan cinta sayang kepada anak kecil. Itu bentuk wujud di dunia yang kita lihat. Coba kalau yang besar, udah SD, SMP, digendong-gendong, tau-tau kencing, dasar ini anak udah besar, gak tahu diri gitu. Nah, jadi di dalam surga itu diberikan oleh Allah penghibur. Pokoknya nggak ada yang resah lah, nggak ada yang galau lah. Di surga itu senang semua. Yatufuna alaihi bildanu mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'si wa barika wa ka'sin min ma'in. Mereka itu kalau kita minta, "Nak, buahkan dulu minum." Mereka hantarkan minum itu sambil bergembira ria. Senang. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Minuman bahkan yang dikasihkan itu Bapak Ibu di dalam surga ada yang memabukkan. Seperti arak yang diharamkan di dunia, tapi di akhirat, di surga nggak ada lagi yang haram. Nggak ada lagi larangan. La maqtu'atu wa la mamnu'ah, la mamnu'at, la maqtu'atu wa la mamnu'ah. Nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah itu nggak terbatas. Tidak ada larangan-larangan lagi di dalamnya. Tidak ada lagi rasa bau. Tidak ada sesuatu yang tidak disukai. Semuanya di sana indah. Pemandangannya cantik. Pemandangan yang menyegarkan. Lantas kemudian harum wangi di dalamnya. Itu ciri khas surga yang disebutkan dalam surah Waqiah. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buah yang disiapkan serba macam ragam. Tidak terbatas. Apa yang kita inginkan semua akan diberikan. Ini tadi malam bisa. Kenikmatan surga. Walahmi thayrin mimma yastahun. Mau Bapak Ibu daging apa yang diinginkan? Daging ayam, daging lembu, daging sapi, daging kambing. Kalau belum pernah makan daging unta disiapkan. Mau daging apa saja, kalau nanti di surga itu yang haram jadi halal. Tidak ada larangan. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Wa hurun ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Tapi ada satu nilai yang lebih diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki. Apa itu? Banyak pelayan yang berasal dari bidadari. Itu pula kelebihannya. Tapi laki-laki ya Bu, perempuan nggak ada bidadaranya. Laki-laki aja ada bidadari. Jadi Bapak, nanti kalau di surga, bidadarinya banyak. Kalau cerita bidadarinya itu, kita lihat lagi dalam surah Ar-Rahman. Waduh, menyejukkan pandangan mata. Dan tidak pernah ada satupun makhluk yang pernah menyentuh mereka. Baik dari golongan jin maupun manusia. Itu bidadarinya. Cantik luar biasa. Melebihi artis yang ada di dunia. Siapa yang paling cantik artis di dunia?
kalah nggak seberapa dibandingkan dengan bidadari-bidadari yang ada di surga. Tapi ingatlah ibu, wanita solehah di dunia adalah menjadi bidadari yang tercantik nanti di surga dibandingkan dengan bidadari-bidadari pendampingnya nanti di surga yang diberikan oleh Allah kepada para kaum laki-laki. Jadi istri itu akan menjadi lebih cantik dari bidadari, menjadi ratu di dalam surga bersama dengan suaminya. Tapi dayang-dayangnya itulah para bidadari-bidadari. Tapi ingat, sekali lagi, para kaum wanita tidak didampingi dengan bidadara-bidadara. Tidak ada rasa cemburu. Nggak ada. Kaum wanita nggak akan cemburu kepada suaminya. Istri tidak akan ada lagi rasa cemburu, tidak suka sama suaminya. Walaupun diiringi dengan wanita-wanita cantik. Tapi coba kalau sekarang. Kalau ada bapak, suami, ibu di sebelahnya, ada wanita cantik. Nggak usah digandengnya, duduk dekat aja. Udah mulai ngamuk, ini udah berkecamuk di dalam hati. Di dunia. Karena masih ada rasa tidak suka. Apalagi di dunia. Dengan proses syariat yang diberikan saja, kaum wanita belum bisa menerima. Tidakkah di dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan, "Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba." Hai laki-laki, nikahi kamulah perempuan itu 2, 3, 4. Yang disuruh bukan 1, 2 dulu. Cocok Pak? Kalau bapak cocok aja. 2, habis itu kalau enggak 3, kalau enggak 4, itu batasan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau takut tidak adil, cukup 1 saja. Nah, jadi sekarang suami-suami ibu itu adalah suami-suami yang adil. Cukup 1 saja. Karena dia takut tidak adil, maka dia tidak mau 2. Tapi ada yang berusaha untuk lebih dari 1 istrinya. Berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tapi karena memang situasi dan keadaan tradisi di Indonesia belum bisa menerima, akhirnya terjadi gejolak yang luar biasa. Saya teringat dulu Bapak A'agim ketika menikahi seorang wanita, mulai polemik besar di tengah-tengah kaum wanita, khususnya kaum ibu. Walaupun beliau menikahi wanita secara halal, tapi ketika saat disampaikan di tengah-tengah jemaah kaum ibu, banyak kaum wanita, kaum ibu yang tidak mau menerima. Sehingga sempat surut A'agim dalam dakwahnya gara-gara kaum wanita tidak menerima A'agim sebagai ulama untuk berpoligami, menduakan istri. Banyak, hingga akhirnya jam tayangnya juga berkurang. Membuktikan awak yang ceramah dukung A'agim, awak pun kena juga. Iyalah Pak Ustadz, enak aja laki-laki, bisa begini, bisa begitu, lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sesungguhnya lah memang keadilan itu tidak akan bisa didapati secara mutlak, karena keadilan itu bersifat relatif terhadap yang menerimanya. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, maka karena itu pula lah betapa Allah memberikan sebuah kemuliaan besar kepada orang-orang yang patuh dan taat kepadanya,
yang kelak nanti di akhirat diberikan tempat yang bernama surga, merupakan tempat terakhir yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Nikmat-nikmat surga itu diberikan oleh Allah adalah bagi orang-orang yang benar-benar memiliki kelebihan-kelebihan, terutama dalam kelebihan amal dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kita pun tentu berkeinginan memiliki kelebihan itu agar kita termasuk dari golongan-golongan ahli surga. Yang tidak hanya kita berharap untuk masuk ke dalam surganya Allah, tapi bahkan kita berharap bahwa surga itu merindukan akan kehadiran kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan yang sudah berlalu, Ramadan yang sudah memberikan pelatihan dan didikan kepada kita adalah sesuatu yang memiliki nilai besar semasa hidup kita di atas dunia. Maka kita tidak menyia-nyiakan kesempatan Ramadan itu, karena di dalam Ramadan memiliki kelebihan-kelebihan di dalamnya. Bapak Ibu, kita hadir ke masjid di subuh pagi hari ini juga adalah merupakan sebuah kelebihan. Karena ada orang yang tertidur lelap sehingga tidak terdengar suara kumandang azan. Bahkan ceramah dengan suara yang bergema itu pun tidak membuatnya bangun dari tempat tidurnya. Na'udzubillah. Ini sebuah karunia, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karenanya kelebihan-kelebihan itu harus dijaga dan dipelihara. Maka kita harus berupaya untuk menciptakan hidup ini juga dengan amal-amal yang lebih. Tidak cukup dengan sholat yang wajib saja. Lebihkan, tambahkan dengan sholat sunnah lainnya. Tidak hanya dengan puasa Ramadan. Lebihkan dengan puasa lainnya, termasuk puasa 6 di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriah, dan puasa-puasa yang sudah diterapkan pada tanggal-tanggal yang ditetapkan. Tidak hanya cukup dengan membayar zakat ketika sudah cukup haul dan nisab, tapi bahkan menambahnya dengan memperbanyak infak dan sedekah. Tidak hanya cukup kalau berangkat haji sekali, 2 kali, umrah, tapi bahkan berusaha untuk berulang-ulang kali ke sana. Ini bentuk kelebihan. Kelebihan dalam bentuk positif dalam amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Karena itu pula lah, ketika seorang hamba sudah memiliki kelebihan-kelebihan dalam amal ibadahnya, tidak hanya bentuk praktek yang terlihat, tetapi bahkan dengan ucapan dan zikir-zikir yang dibacakan dan dibuat, maka tentulah Allah akan senang kepada hamba-hambanya. Sungguh Bapak Ibu, amal ibadah yang kita buat itu nggak ada manfaatnya sama Allah. Bukanlah kalau kita taatnya yang menjulang akan membuat kerajaan Allah, kekuasaan Allah akan lebih luas dan lebar lagi. Tidak. Tidaklah ketika seorang hamba maksiat berlebihan membuat kerajaan Allah, kekuasaan Allah akan berkurang. Tidak. Tetapi amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah bermanfaat buat dirinya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Surah Al-Isra menyebutkan, jika kamu melakukan suatu kebaikan, berarti kebaikan itu tidak lain adalah untuk diri kamu sendiri. Tetapi jikalau kamu melakukan keburukan, maka keburukan itu pun akan berbalik kepada dirimu juga. Maka setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, tapi keburukan niscaya juga akan dibalas dengan keburukan. Amal ibadah yang kita buat dan perbuat di hadapan Allah juga akan diberikan ganjaran oleh Allah. Ganjaran tidak hanya dunia, tapi bahkan ganjaran itu diberikan oleh Allah sampai di akhirat. Karena kita adalah hamba Allah, pengikut Rasulullah yang meyakini masih ada proses lagi setelah kita meninggalkan dunia ini. Kita punya keyakinan Bapak dan Ibu. Tapi ada orang yang memiliki pemahaman tidak ada dampak kehidupannya nanti setelah matinya. Ya kalau gitu nikmati aja apa yang selama hidup, apa yang bisa dibuat-buat dalam hidup. Mau baik-baik, mau buruk-buruk. Ada orang yang berpaham seperti itu. Tapi kita umat Islam masih memiliki keyakinan setelah hidup di atas dunia ini masih ada persoalan yang akan kita hadapi nanti setelah mati. Ada dua wilayah, dua daerah, dua masa, dua dimensi lagi yang akan kita hadapi. Apa itu? Kubur, alam barzah. Kedua, akhirat. Di alam barzah kita akan ditanyai oleh malaikat Munkar wa Nakir. Persoalannya, mampukah kita akan menjawab persoalan dan pertanyaan itu? Kalau kita sudah merasa sanggup, alhamdulillah. Karena kita sudah banyak melakukan amal ibadah, tapi tentu harapan ridha Allah. Karena jawaban-jawaban pertanyaan Munkar wa Nakir itu tidak bisa dihafal. Kalau mau ngapal silakan aja, nggak usah sholat nggak apa-apa, nggak usah puasa nggak apa-apa, hafal saja. Marrabbuka Allahu Rabbi, Marrabbuka Allahu Rabbi. Silakan dihafal. Tapi ternyata yang menjawab pertanyaan itu tidak lain adalah amal dan ibadah. Makanya kita nggak jemu-jemu, nggak bosan-bosan, subuh pagi hari bangkit bangun dari tidur kita, sholat subuh, datang ke masjid berjamaah, sekalian ada ahad barokah, mendengarkan pengajian. Tujuannya apa? Untuk lebih menguatkan kita dalam ajaran agama, supaya kita lebih yakin dan taat kepada Allah lebih lagi. Kalau enggak, ngapailah susah-susah payah-payah Bapak Ibu datang kemari. Karena setiap langkah kita, mulai dari semenjak bangun kita hingga datang kemari, itu semuanya dihitung oleh Allah. Pahala-pahalanya dihitung oleh Allah. Dan kita tidak tahu seberapa banyak sudah amal ibadah yang kita buat dan kita lakukan itu. Ini pasti akan dibalas oleh Allah. Karena setiap perbuatan baik yang kita buat pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sia-sia. Persoalannya kenapa kok yang anak muda-mudanya nggak nampak, nggak terlihat? Apakah mereka merasa yakin bahwa mereka lama lagi mau mati? Apakah yang tua-tua ini datang kemari karena merasa bahwa mati itu sudah dekat? Boleh-boleh saja. Tapi ini adalah merupakan rangkaian yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan kita berkeinginan kalau kita sudah mengakhiri hidup di dunia, kita hidup ketika saat kita mau meninggal dunia, meninggal kita dirahmati oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah. Kan ini yang kita inginkan. Setidaknya Bapak dan Ibu waktu meninggal dunia banyaklah yang menyolatkan kita. Kalau orang baik, dipandang orang baik, semua orang suka. Tidak ada orang yang tidak suka terhadap orang yang baik. Memang penilaiannya dua gendangnya di dunia ini.
orang baik dan orang jahat. Kalau baik kali, orang kenal, orang suka, orang senang, orang mendoakan dengan kebaikan. Tapi kalau orang jahat, ini buktinya bahwa yang baik balas baik, yang buruk balas buruk. Gak ada orang yang suka, benci kali. Kalau orang baik, orang selalu berdoa, ya Allah panjangkanlah umurnya. Tapi karena baik kali, kadang-kadang banyak pula yang cepat meninggal dunia. Tapi jangan takut untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau orang yang jahat, Bapak Ibu, banyak dibenci orang. Orang pun selalu berdoa, ya Allah, matikan aja dia. Nyusahkan orang banyak di kampung kami ini. Itu ada pakaian dijemurkan habis dilalap. Gitu ada hewan ternak ayam itu habis dilalap. Susah orang dibuatnya. Kalau ada pisang yang sudah berbuah, sudah mulai kuning, begitu mau diambil, hanya tinggal batangnya. Ngamuk orang, menyusahkan. Doanya doa apa? Doa jelek sama dia. Itu bukti bahwa yang baik orang suka dan mendoakan kebaikan. Tapi orang jelek, orang jahat, maka orang tak suka, doanya pun keburukan. Itu buktinya. Maka jelas ayat Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Kalau kita buat baik, itu adalah bahagian untuk kebaikan kita. Tapi kalau kita buat jahat, buat jelek, buat buruk, itu bakal berdampak buat kita juga. Nah, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Karenanya mari sama kita tingkatkan nilai kelebihan pada diri kita. Banyakkan zikir kita. Banyakkan baca Quran kita. Banyakkan selawat-selawat kita kepada Allah. Banyakkan ucapan-ucapan yang baik kepada sesama kita. Sering memberikan nasihat bila orang membutuhkan nasihat dengan kita. Banyakkan sholat kita. Banyakkan puasa kita. Banyakkan sedekah kita. Karena banyakkan haji kita ini payah juga ya kan. Nah, ini rangkaian yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapkan diri kita kelak nanti di hadapan Allah. Karena semua kita bakal mati dan kematian itulah yang mengakhiri dari segala macam hitungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matilah batasnya. Kalau sudah mati, sudahlah, selesailah semua. Kalaulah sudah meninggal dunia, kalaulah sudah mati ternyata masih bisa lagi menambah amal ibadah, mungkin tidak akan ada rasa penyesalan bagi orang-orang yang sudah mati, yang dulu melakukan keburukan di dunia, kalau bisa balik lagi untuk berbuat baik. Kita lihat banyak ayat-ayat Allah, penyesalan orang yang sudah meninggalkan dunia ini, sudah mati, dapat siksa dari Allah, lantas kemudian kepingin lagi mau buat baik, minta sama Allah, ya Allah, sekiranya kau masih bisa berikan kepada kami lagi kehidupan, kami ingin lagi balik hidup di dunia, kami ingin lagi untuk berbuat baik, kami ingin untuk melakukan kemaslahatan. Niscaya kami tidak akan melakukan perbuatan kejahatan, kejelekan, kemungkaran. Kalau bisa, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mal sholihan inna mungkinun. Dalam surah Sajadah begitu disebutkan. Jikalau kamu melihat orang-orang yang ada ketika saat mereka itu berhadapan dengan Tuhannya. Ini orang siapa yang dihadapkan di situ yang kita lihat? Orang-orang yang melakukan kejelekan, kemungkaran, maksiat kepada Allah. Jikalau kamu melihat orang-orang yang telah melakukan dosa selama hidup di atas dunia, mereka memperosokkan, menjatuhkan, menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhannya. Saya berkata, Rabbana, rasa malu ini dah. Begitu berada di hadapan Allah, di mahkamah Allah yang Maha Agung. Kalau di mahkamah manusia di dunia ini apalah? Seperti mahkamah MK, ya kan? Apalah? Harapan kita begini, begitu. Ternyata, ya begitulah. Apalah? Itu mahkamah
Mahkamah Konstitusi itu Bapak Ibu, itu mahkamah tertinggi di negara kita ini. Putusannya itu kuat, mengikat, wajib dijalankan. Tapi itu namanya mahkamah manusia. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Tapi nanti di akhir nggak ada itu lagi semua. Yang salah, salah. Yang benar, benar. Nah, kalau mereka sudah menentukan ketok palunya benar, mereka akan mendapatkan ganjaran kebenaran. Mereka akan mendapatkan nilai kelebihan dari Allah. Tapi kalau mereka salah mengetuk palunya, kelak nanti mereka akan mendapat kecaman dan siksaan dari Allah. Ini persoalannya kenapa orang bisa melakukan itu, karena tidak ingat akhirat. Bapak Ibu, yang pemutus hakim dalam ketentuan hukum, awak juga hakim, tapi wali hakim. Nah, beda hakim dengan wali hakim. Pemutus perkara, ya kalau dibilangkan memang di Kuah ini, penghulu ini juga begitu sebenarnya. Satu kakinya dekat mengarah ke surga, satu kakinya lagi dekat mengarah ke neraka. Ngeri kita. Kalau salah memutuskan perkara, ketok palu salah, hukumnya berbahaya. Sama juga wali hakim ini, sama juga penghulu nih. Kalau menikahkan orang yang walinya nggak ada, habis lah itu nanti. Nah, jadi nggak sembarangan juga. Menghalalkan yang haram ini bukan enak. Itulah dia. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sungguhlah bahwa mati bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi mati adalah merupakan awal dari segala-galanya. Kita mempersiapkan diri untuk itu, Bapak Ibu. Semoga mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dalam amal ibadah di bulan suci Ramadan, dan kita nampakkan, realisasikan setelah Ramadan dengan menjadi orang-orang yang takwa. Karena makna takwa itu sebenarnya itu sifat tertinggi loh Bapak Ibu. Itu kebaikan tertinggi, itu takwa. Karena kita banyak takwa. Tapi takwa ini adalah merupakan nilai tertinggi dalam sisi ibadah. Jadi kita pertahankan nilai takwa itu, sehingga setiap tahun Allah berikan amal ibadah puasa untuk apa? Terus bertakwa. Kita ini pun begini. Dalam hidup ini harus senantiasa selalu banyak diberi ingat. Selalu banyak diberikan informasi, diberi ingat, dikasih tahu. Kalau enggak lupa, maka akan terjerumus ke dalam sesuatu hal yang jelek dan salah. Setidaknya bagi kaum laki-laki setiap Jumat dikasih pencerahan masalah takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Setiap minggu. Tapi setiap hari 5 kali setiap kita selalu diingatkan untuk takwa. Apa itu? Dengan cara sholat. Kita disuruh baca Quran supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan takwa. Kita disuruh banyak zikir supaya apa? Kita supaya dekat dengan takwa. Kita baca selawat karena cinta kita sama Rasulullah adalah bahagian dari orang-orang takwa. Semua itu rangkaian agar kita menjadi orang takwa, dan ketakwaan inilah yang menghantarkan kita mulus mendapat ridho Allah sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya. Semoga mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang takwa yang tidak hanya kita cinta dan rindu masuk dalam surga, tapi bahkan cinta surga itulah yang menginginkan dan merindukan kehadiran kita di dalamnya. Semoga subuh pagi hari ini menjadikan pencerahan kepada kita bersama. Semoga memberikan manfaat, memberikan motivasi agar kita penuh semangat dalam mengabdikan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal-amal dan ibadah-ibadah. Demikian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.